buka kameranya biar melihat wajah-wajahnya ini. Apakah sudah kelihatan cerah atau semakin hari semakin buram, jenuh? Kita sudah lama ya, setahun kita nih. Maret, berarti sekarang bulan Maret. Sudah setahun kita nih tidak melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, hanya mengandalkan virtual meeting saja. Oke, Pak Irwan sapa ini baru 7 orang. Oke, kalau begitu Pak Irwan akan kirimkan dulu apanya ya, awas ininya. Nah, kode aksesnya nih. Ntar dulu Pak Irwan, kode akses barangkali masih ada. Oke. Bentar ini ada Boya nih. Oh, iya sebentar ya, Boyanya ada. Oke, sudah bertambah nih 8 orang. Alhamdulillah. Oke, Pak Irwan sapa-sapa dulu ya. Ananda Nuno. Assalamualaikum Nuno. Waalaikumsalam Ustaz. Oke. Sudah bisa dibuka ininya, coba dibuka. Atau masih sarapan? Lagi makan Ustaz. Oke, boleh kalau lagi makan ya. Sekalian Pak Irwan langsung di share screen-nya ya, biar kelihatan di sini siapa saja. Oke, ini Faiz Al-Basil. Assalamualaikum, Faiz Al-Basil, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sudah nampak kan Pak Irwan di share ini ya. Kemudian ini Zakaria Al-Hakim. Apa kabar Zakaria Al-Hakim? Baik. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Sehat. Oke, syukur sehat. Masih tetap semangat ya belajar. Kemudian Gofaro. Ini baru sudah ada 10 orang ya, alhamdulillah. Gofaro. Ya Ustaz. Alhamdulillah ada ini. Keberadaannya ada. Kemudian Ananda Iman. Iman? Ya Ustaz. Oke. Sehat Iman, sehat? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Kemudian lanjut Ananda Bagus atau Anggito. How are you today? Anggito. Mana nih Anggito nih? Ada di depan atau di belakang? Nah, kayaknya belum siap, tapi sudah dibuka meetingnya. Lanjut dulu ke Ananda Damar. Assalamualaikum Damar. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, sudah siap belajarnya?
Masih makan. Oke, silahkan makan. Oke, lanjut. Ananda Fardan. Bias Syadik. Mendengarkan nggak Fardan ini? Ya, Oke, Ustaz. ada. Oke, gimana kabarnya Fardan? Baik. Oke. Siap belajar? Siap. Oke. Kemudian Adli Fatur Rahman. Ya. Alhamdulillah. Sudah, ini baru 10 orang ya. Kita ini pukul 13.12. Kita akan mulai kegiatan belajar 13.15. Ya, belajar kita santai saja. Hanya apa ya? Hari ini Bapak hanya alhamdulillah ini yang muncul lagi siapa ini? Faiz. Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam. Oke, gimana sehat Faiz? Ya, sehat-sehat aja sih. Oke, yang penting tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap tersenyum ya supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Ananda Aldol. Ini baru datang nih Ananda Dato Aldol. Tak sapa dulu nih Aldol, apakah ada ini? Aldol, how are you today? Mana nih Aldol nih? Enggak muncul ini suaranya nih. Kemana Ya, ini? Ustaz. Alhamdulillah ada. Kemudian Naufal. Nih sudah muncul Anda dan Naufal. Naufal. Alhamdulillah sudah berada di depan. Oke, gimana kabarnya? Assalamualaikum Naufal. Naufal. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, dites suaranya ya. Berarti bisa suaranya. Tadi Nanda. Noval satu lagi di mana ini ya? Noval satu lagi. Noval tadi ada. Noval Akbar. Oke, baik Ananda. Pada kesempatan kali ini mungkin dari Bapak hanya memberikan motivasi, nasihat saja ya. Kalau memang perlu dibahas nanti tugas matematika perlu dibahas nggak? 3 soal kemarin? Atau sudah bisa? Gimana Nanda? Mau dibahas soal matematika yang kemarin? Tugasnya yang ini? Apa tugas matematika? Udah berapa orang ya? Kita lihat dulu sebelum dimulai ini. 1 menit lagi. Nah, kemarin itu Pak Irwan sudah, aduh. Mana nih? Nah, kemarin itu, ini tugas matematikanya dalam bentuk gambar, ada 3 soal ya. Kemudian ini materinya yang kemarin kita bahas. Kemudian juga ini materi yang kemarin kita buatkan di room meeting. Dan ini tugasnya. Kita lihat tugasnya ya. Ini sudah sebenarnya tugasnya. Nih. Oh ini bahasa Indonesia, maaf ya. Tugasnya yaitu matematika udah berapa orang. Kita lihat tugasnya. Hari ini Bapak tidak akan memberikan tugas baru lagi. Nah. Oh, alhamdulillah sudah ada 16 orang yang sudah mengirimkan tugas. Oke, yang sudah mengirimkan tugas yang pertama Ananda Faiz, kemudian Damar, Naufal, Faiz Al-Basil, Zakaria atau Hakim, kemudian Bagas ya, Bagas Rendi, Bagus Anggito, Kidran Aujan Alsani, Vano, alhamdulillah Vano nggak pernah ketinggalan ya, tugas-tugasnya selalu ada. Gofaro, kemudian Fardan, Adol, Takib, Atar, Zaki, dan Nuno. Nah, ini dari awal sampai sekarang ya, yang selalu tepat waktu itu antara 16 orang ya. Berarti yang ini anak-anak yang ini nih 16 orang. Yang belum apakah siapa ini? Adli ya? Siapa Adli ya? Di sini Adli sudah masuk nih. Mana Adli ya? Adli.
Mana Adli? Iya, Pak. Ada ya? Mana sih ininya kameranya bisa dibuka nggak biar melihat wajahnya nih Pak Irwan? Adli belum mengerjakan ya Adli ya? Ya, tapi di bukunya saya udah dikerjakan, tinggal isi formulirnya aja. Oke, siap. Ya, di formulirnya itu tinggal dipoto dulu ya. Kan ada 3 dengan foto yang sama juga nggak apa-apa. Model seperti ini ya. Coba lihat yang ini. Oh, ini kan nanti tinggal diunggah. Biarkan diresponnya lihat ya yang sudah. Nah, ini alhamdulillah apalagi yang ini nih. Siapa ini yang mengerjakan sebenarnya? Kerjakan nomor Nah, ini jawabannya di sini, ini jawabannya. Yang nomor misalkan ini Faiz ya, Ananda Faiz coba kita buka lihat. Nah, di sini akan dilihat sama Pak Irwan diperiksa hasilnya. Nah, ini Faiz kan tiga-tiganya di sini, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, nggak apa-apa dipoto. Terus apa lagi? Terus yang ini, yang nomor 4, nomor 5, nah itu sama aja ya. Jadi diusahakan satu nomor itu satu foto. Nah, walaupun misalkan fotonya cukup sekali lah, nomor 1 sampai 3, nomor 3 nggak apa-apa. Nomor 3 sampai nomor 5 semoga nggak apa-apa. Misalkan ini Faiz ya, yang kedua ya ini. Faiz kan sama fotonya dengan yang ini. Ini sama ya, nomor 3. Tapi nanti Pak Irwan akan meriksa nomor 1, nomor 2. Nah, maksudnya ini nomor 1 itu nomor 3, nomor 4, nomor 5. Maksudnya seperti itu. Nah ini sama aja kan? Oke, nggak apa-apa seperti ini. Ya. Oke, mudah kan? Sekarang mudah ya cara mengunggah tugasnya. Nah, seperti itu. Oke, untuk matematika alhamdulillah sudah 16 orang. Kita tunggu ya. Nanti di minggu ini Pak Irwan nanti akan akan cek ulang kembali. Nah, dan semua tugas-tugas ini sudah Bapak cek semua. Kalau Pak Irwan lihat nanti dicek di ininya dikumpulkannya ternyata masih juga ada beberapa anak yang belum mengunggah tugasnya. Oke. Terus berapa ini? Wah, udah 13. 19 ya. Baik. Kalau begitu Ananda, kita akan mulai kegiatan belajar kita. Langsung Pak Irwan minta dipimpin doa oleh Ananda Nuno saja. Ya, Nuno. Pimpin. Bersiap. Siap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda. Nih, sebelum kita mulai ya, pada kesempatan kali ini Bapak hanya ingin memberikan nasihat dan motivasi, juga ilmu, wawasan, pengetahuan. Ya, tentunya yang penting itu ya tidak hanya sekedar materi sekolah ya, materi yang diajarkan di sekolah, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. Ya, tidak melulu seperti itu ya. Tapi yang untuk saat ini mungkin Bapak melihat Ananda ini yang lebih penting adalah nasihat. Ya, apalagi nasihat itu penting. Ya, nasihat itu penting. Karena seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Asr. Ya, wal asri, bukan al-asrinya. Wal asr. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu, ya, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak akan rugi. Ya. Kata itu, tidak akan rugi dalam memanfaatkan waktu. Ya, mumpung kita masih hidup, masih sehat, masih hidup, masih sehat, kemudian masih ada kesempatan, nah kita tidak akan rugi. Ya, kalau kita orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, walaupun dia kaya, walaupun dia segala macam kenikmatan dunia itu didapat, orang yang tidak beriman itu pasti rugi. Beriman kepada Allah itu pasti rugi, pasti. Ya, mobilnya banyak, motornya banyak, rumahnya besar, uangnya banyak. Kalau dia tidak beriman, pasti rugi. Nah, tapi kalau kita beriman, ya alhamdulillah kita sekarang beriman kepada Allah, meyakini Allah. Berarti kita tidak ada kerugian. Tapi orang beriman pun akan rugi. Ya, tadi illal ladzina amanu, ya, kecuali yang beriman. Yang beriman seperti apa? Wa amilus solihati, yang beramal soleh. Kalau orang yang beriman malas beramal soleh, ya rugi juga. Beramal soleh itu banyak. Setiap perbuatan kebaikan, baik itu perintah wajib atau perintah sunnah, insya Allah orang yang beriman tidak akan mendapatkan kerugian. Ya. Selain kita beramal soleh, satu lagi. Watawasau bil haq, yang selalu menasehati tentang kebenaran. Ya, makanya di sini Pak Irwan ingin memberi nasihat aja kepada Ananda. Ya, nasihat, mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini. Watawasau bil haqqi, menasehati dalam kebaikan. Hal-hal yang baik, memberikan motivasi supaya semakin semangat belajarnya. Watawasau bis sabr, dan menasehati dalam kesabaran. Nah, di sini Pak Irwan kepada Ananda selalu bersabar, jangan mudah mengeluh. Ya, capek belajar seperti ini ya, Pak Irwan pun udah capek, sudah lelah ya. Wajar manusia itu pasti sudah jenuh kan? Kita sudah jenuh belajar seperti ini, apalagi dari Pak Irwan di Google Class sudah ada tugas lagi, padahal tugas yang kemarin belum saya kerjakan. Ya, sekarang sudah ada tugas lagi, besok sudah ada tugas lagi. Pening kepalaku, pening kepala awak. Ya kan, pasti seperti itu ya. Pak Irwan pun sama sekarang. Sebagai guru ya banyak tugas juga. Ya kan, tugas dari kepala sekolah, tugas dari dinas pendidikan, tugas dari pemerintah, itu numpuk tugas. Pak Irwan pun sama ini. Selalu belajar. Seharusnya hari ini Pak Irwan ada belajar juga nih, jam
Ya, hari ini ada belajar, kegiatan daring juga. Ya, khusus Pak Irwan pun sebagai guru ya, tidak hanya mengajar saja, tapi belajar. Belajar juga, harusnya ada. Tapi karena Pak Irwan di sini ada yang ingin penting Bapak ingin sampaikan, memberikan motivasi kepada Ananda, ya, tentang menuntut ilmu. Nah, sebenarnya gini ya Ananda ini, kuncinya sama Pak Irwan supaya kalian pahami, supaya jadikan pegangan, ya, jadi pegangan hidup kalian ini, mumpung dari sekecil ini. Ingat nak, Bapak mau bertanya dulu nih, Pak Irwan ingin bertanya lagi nih. Sengaja Bapak ingin mengajak berpikir kritis kepada Ananda. Ya, tidak hanya Pak Irwan cekoki, oh ini materi IPA, ini belajar matematik. Sekarang Bapak mau bertanya, supaya Ananda bisa punya konsep hidup yang jelas. Apalagi di era yang sekarang ini, era industri. Oh, di era industri teknologi informasi yang sangat berkembang pesat. Sekarang Bapak mau bertanya nih, Ananda itu belajar ya, tugas kita ini belajar, ya kan? Belajar itu katanya wajib kan? Ya, wajib kan? Wajib bagi setiap muslim. Kata pepatah katanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya belajar itu wajib. Wajib kan belajar itu ya? Sekarang Bapak mau bertanya, belajar itu kalian belajar ini untuk apa sih? Bapak mau bertanya nih nanti. Siapa yang bisa menjawab? Kita belajar ini supaya apa? Apa tujuan kita belajar ini? Angkat tangan. Yo. Kita berpikir kritis nih, tidak hanya apa arti simbiosis? Simbiosis adalah bukan itu, tapi Bapak ingin mengerti nih, ingin bertanya ini, apa sih tujuan kita belajar? Kenapa kita harus belajar? Apa tujuan kita belajar? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kira-kira dua pertanyaan ya? Kenapa kita harus belajar? Dan apa tujuan kita belajar? Ayo, belajar untuk berbicara. Jangan diam saja. Belajar untuk berpikir kritis. Mana? Ayo. Dua pertanyaan. Mengapa kita harus belajar? Terus apa tujuan belajar? Mau jawabnya singkat atau mau diuraikan, dijelaskan? Ayo. Oke, langsung berbicara, ayo. Atau kalian boleh menulis di chat sini. Oke. Di chat. Siswa Vano. Oke, biar pintar, Masya Allah. Iyalah, biar pintar. Tujuan kita belajar supaya kita pintar. Betul itu. Oke, yang lainnya apa lagi? Masa sih? Selain pintar apa lagi tujuannya? Karena selain pintar, apalagi supaya apa lagi? Ini tujuan belajar supaya kita pintar. Betul. Nah, ayo kalian berkomentar. Kalaupun tak ada bisa berbicara pakai mesin tik. Atau diketik aja di pesan. Ayo. Ayo Ananda. Bapak tidak ingin hanya Bapak yang berbicara. Kalian juga berbicara. Ya, waktu kita sampai jam 2.30 menit. Pak Is Afrizo apa? Ayo berbicara. Ini Pak Irwan ingin mendengarkan berbicara nih. Karena, nah inilah kita belajar itu. Masa sih? Tuh Zakaria, agar orang tua senang untuk kami. Oh,
Oke, alhamdulillah. Saya belajar supaya orang tua senang. Kalau orang tua nggak senang, bagaimana kira-kira Zakaria? Apakah masih mau belajar atau berhenti belajar? Pak Is Afrijo nggak tahu. Waduh, berarti selama ini kita belajar di sini kalau kita nggak tahu tujuannya, aduh, kita harus punya tujuan. Oke, Faiz Al-Basil. Kenapa kita belajar? Karena kalau kita tidak belajar, kita menjadi tidak tahu. Oh, ya. Oh, banyak di Indonesia. Agar bisa dapat pekerjaan. Gofaro. Oke, boleh. Ya, memang kita tujuan belajar supaya kita dapat pekerjaan. Coba kalau kita bekerja tanpa, berarti kita ingin bekerja itu kan harus memiliki ilmu. Betul. Oke, ada Adli. Nah, Pak Irwan bacakan ya. Biar pandai. Ya, betul. Supaya pandai. Karena orang pandai itu akan mudah melakukan segala sesuatu ya. Pasti gitu. Kalau orang nggak belajar tidak akan pandai. Orang pandai insya Allah melakukan segala sesuatu akan mudah. Oke, Husain Al-Kazim. Untuk mendapatkan ilmu. Ya, betul. Ya, tujuan belajar kita untuk mendapatkan ilmu. Tapi pertanyaannya, ilmu itu untuk apa? Nah, kan harus bisa menjawab juga ini. Kita mendapatkan ilmu, nanti ilmunya untuk apa ya? Nah, kan itu timbul pertanyaan lagi. Nah, disinilah kita berpikir. Ya, apa-apa dengan akal kalian sendiri. Jadi ilmu untuk apa ya? Untuk bekerja nantinya. Nah, sakit agar bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Ya betul. Tujuan kita belajar adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian, Gofaro, agar masa depannya cerah. Betul. Kalau kita belajar, masa depan kita akan cerah. Tapi kalau kita belajar, nggak tahu ini. Masa depan kita cerah. Karena ada pepatah mengatakan ya Ananda, al-ilmu nurun, wajahlu dolamun. Ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan kebodohan ibaratnya kegelapan. Nah, ibaratnya cahaya. Coba kalau kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita, tidak ada cahaya, apakah kita bisa melihat? Jawab. Ya kan? Kita tidak bisa melihat. Apakah kita bisa berjalan, maju, bergeser ke pinggir, ke belakang? Ya, bisa berjalan, tapi takut-takut. Nanti kalau masuk jurang, nanti kalau di depan ada apa, akhirnya kan merem aja, kita coba merem. Merem saja kalian, merem merasakan. Coba bayangkan. Ini kalau merem itu kan gelap, kita tidak tahu apa-apa. Ya kan? Nah, ilmu itu ibaratnya cahaya. Nah, ketika membuka mata, nah inilah. Ketika kita membuka mata, oh di depan, oh di sini tuh. Pak Irwan bisa melihat kalian di laptop. Nengok ke sini bisa melihat. Nah, ilmu. Sehingga kita banyak tahu. Banyak tahu karena kita melihat. Karena kita mendengar. Ya kan? Karena kita mencium. Nah, itu belajar itu bisa dengan menggunakan ciuman, alat pencium, alat pendengar, alat peraba. Walaupun kita habis melihat diraba, oh ini apa nih? Coba dipegang ini, apa kira-kira? Oh kenyal-kenyal kayak gini apa ya? Kenyal, lembek, apa kira-kira ini kalau dipegang itu? Oh ini kayaknya tanah liat. Nah, kan bisa seperti itu namanya belajar. Oke, Naufal ini. Supaya guru lebih senang anaknya rajin belajar. Tujuannya belajar. Jadi Naufal ini belajar karena supaya Pak Irwan senang ya. Tapi kalau Pak Irwan nggak senang, masih belajar nggak kira-kira? Nah, itu kan masalahnya. Oke. Berpikir terus.
Naufal, enggak. Apa nih? Nah, inilah kita belajar di sini untuk apa? Ya, itu bagus sekali agar orang tuanya senang, supaya pintar, supaya cerdas. Mungkin jawaban secara umumnya, kenapa kita harus belajar? Tujuannya, jawaban umumnya, supaya kita pintar, supaya kita cerdas. Kan berarti tahu kan, orang pintar sama orang bodoh. Pasti beda. Pilih mana? Pingin pintar, pingin bodoh. Pasti semua orang pingin memilih pintar. Ya, nggak mau pilih bodoh. Kalau mau pintar, belajar. Nah, seperti itu. Jadi Pak Irwan ini ingin mengajak kepada kalian apa? Berpikir. Nah, oke, harus mikir hidup itu, ya, berpikir. Jadi belajar itu apa sih? Tujuan belajar itu apa? Mengapa kita harus belajar? Ayo, coba. Hah? Kata-kata singkat itu, kenapa kita harus belajar tadi? Supaya kita ada kata-kata nih. Apa Zakaria tadi? Mikir. Ayo Zakaria tadi. Ada kata-kata dari Pak Irwan ini. Mikir. Ah, betul itu kan. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita berpikir. Ya kan? Berpikir. Makanya sekolah kita itu kalau dalam sekolah kita ini namanya ulil albab. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berpikir. Betul. Nah, kita belajar ini supaya kita mikir. Ya. Supaya kita mikir. Jadi Pak Irwan di sini belajar sama Pak Irwan, ayo kita mengajak berpikir. Nah, berpikir beda dengan mengingat, beda. Mengingat tapi berpikir. Karena apa? Karena manusia ini adalah makhluk yang berpikir. Ada enggak selain manusia yang berpikir? Binatang berpikir enggak? Ayam mikir enggak? Anjing mikir enggak? Enggak kan? Hanya manusia. Ya kan? Alien? Apa? Alien? Apa Husen? Alien. Alien. Emang alien ada gitu? Di kartun ada. Oh, di kartun. Itu imajinasi. Kenapa Allah itu mewajibkan belajar kepada manusia? Ya supaya manusia berpikir. Karena manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau dalam bahasa Arabnya hayawanun natik, hewan yang berpikir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa tuh? Hah? Bahasa Inggrisnya. Nah, kita mengajak berpikir. Ya, karena berpikir itu manusia sehingga bisa nih, karena pikiran manusia, coba kalau pikirkan sama kalian nih. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu tidak berpikir. Misalkan manusia tidak dibekali, tidak diperintahkan untuk mikir. Manusia, apakah bisa seperti ini dunia? Ada pesawat, ada televisi, ada rumah, ada baju. Ini baju yang kita pegang ini hasil apa ini? Hasil mikir manusia. Ya, betul kan? Yang kita rumah yang kita gunakan, mobil yang kita gunakan, makan yang kita makan, itu kan hasil pikiran manusia. Ya kan? Hasil berpikir. Nah, sekarang sebenarnya Bapak ingin mengajak kalian berpikir. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup dengan baik nantinya kan? Tujuannya apa? Belajar itu ya supaya kita seperti tadi ada di sini. Apa tujuan belajar di sini?
supaya dapat pekerjaan, supaya nanti kita dapat meraih cita-cita. Nah, Faiz Al-Basil, betul ya. Tidak hanya sekedar tahu kita belajar, nggak apa-apa saya sudah tahu segini nggak mau belajar. Kan sudah belajar tadi. Bukan itu belajar itu ya. Tapi belajar itu sepanjang waktu, sepanjang hayat, sepanjang kita masih berpikir, ya terus berpikir. Terus belajar. Nah sekarang tujuan kita belajar di sini, ya, nah kalian ini harus punya tujuan. Ya ada tujuan secara pribadi, tapi Pak Irwan juga di sini mengajar kalian punya tujuan. Ya kan? Pak Irwan mengajar juga punya tujuan. Tujuannya apa? Ya secara umum supaya kalian berpikir. Ya, menjadi orang cerdas, menjadi anak pintar. Karena ternyata hidup ini supaya kita ingin bahagia, nanti kalian ingin bahagia di depannya kan, di tahun 2040 kalian harus bahagia. Segala cita-citanya tercapai. Kalau sekarang kan masih enak kalian ini. Sama orang tua disupport. Mau jajan dikasih, mau makan dikasih, mau pakai baju dikasih. Ya kan? Mau jalan-jalan dikasih sama orang tua. Apakah itu kalian berpikir enggak? Tidak kan? Hanya dikasih sama orang tua. Nah, tujuan belajar Ananda di sini supaya nanti tahun 2040 kalian sudah berpikir, sudah bisa hidup mandiri ya dan bahagia. Lebih bahagia daripada orang tua. Lebih bahagia daripada saat ini. Nah, oleh karena itu, nah Bapak saat ini ingin mengajak Ananda berpikir tentang masa depan. Oke, siap tidak? Siap tidak nih? Ini belajar tingkat tinggi nih. Tidak hanya sekadar belajar belajar tingkat tinggi nih. Bapak ingin mengajak Ananda berpikir. Nah, bagaimana berpikirnya? Ya, tentunya dengan ilmu. Pak Irwan memperoleh ilmu, memperoleh berita, memperoleh informasi. Ya kan? Supaya manusia itu berpikir, makanya Allah menciptakan sebuah berita, mengirim berita yang dikirim melalui para rasul dan nabi. Nah, beritanya apa? Yang dikirim kepada Nabi Muhammad, yang harus kita baca setiap hari dan bahkan sekarang kita hafal. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai alat informasi supaya kamu mau berpikir. Jadi Al-Quran itu segala sumber ilmu pengetahuan yang harus kalian gali, yang harus kalian pelajari, ya, supaya kalian mau berpikir. Nah, sekarang prosesnya kan masih kecil. Kalau kemarin Pak Irwan bercerita tentang bagaimana siapa itu yang pencipta bohlam itu? Thomas Alva Edison. Kemudian yang menemukan listrik, Thomas Alva Edison, yang menemukan listrik yang sekarang kita ini ada namanya Nikola Tesla. Itu kan mereka berpikir sehingga kemampuan dia berpikir sehingga sampai sekarang luar biasa. Seluruh umat manusia sangat tergantung dengan listrik, dengan lampu. Itu kan salah satunya. Nah, sekarang pun sama. Nah, sekarang kalian pun suatu hari nanti mungkin kalau kalian mau berpikir menggunakan potensi pikiran kalian yang dianugerahkan oleh Allah, insya Allah akan menciptakan sesuatu nanti. Nah, itu kedepannya. Tapi gini ya, yang ingin Bapak sampaikan, kita hidup di era sekarang ini pasti berbeda waktu Bapak kecil sebesar kalian, ya kan? Dengan kalian sekarang kecil semasa ini, berbeda zamannya. Berbeda zamannya. Makanya kita sekarang akan membahas tentang era kehidupan manusia.
Oke, Pak Irwan akan menyampaikan aja. Ini nggak perlu kalian yang Pak Irwan pinginnya kita diskusi saja. Jadi nggak usah ditulis materi ini, tapi mudah-mudahan dari kegiatan belajar kita ini ada inspirasi kalian ini yang diingat, ya. Oke, dan juga nanti ada sedikitnya. Jadi mudah-mudahan ini, teng. Seharusnya Pak Irwan ini mau ngajarkan ini lagi ya, tapi nggak apa-apa lah, kita tenan. Bapak akan menampilkan sebuah apa namanya ini nih. Pernah mendengar kalian yang kata-kata ini? Ya, hidup di zaman ini. Bapak ingin menyampaikan kehidupan di zaman sekarang. Nah, kehidupan di zaman sekarang ini adalah kehidupan di era apa ini namanya? Coba dibaca. Industry 4.0 and Society 5.0. Oke, Industri 4.0 atau 4.0 dan kehidupan sosial kemasyarakatan di era 5.0. Wah, ini tantangan hidup kalian ini. Nggak tahu nanti tantangan hidup kalian. Tantangan hidup kita saat ini di era industri 4.0 dan di era kehidupan sosial 5.0. Nah, ini harus disampaikan sama Bapak ini supaya kalian tidak santai-santai, supaya kalian pentingnya belajar dan belajarnya itu bagaimana. Ya. Oke, nanti kita akan bacanya. Berarti kok ini era itu kan kalau kita baca sejarah ya dari zaman Nabi Adam, para nabi, para rasul, zaman Rasulullah di Mekah, di Madinah kebangkitan, zaman sejarah Hindu-Buddha di Indonesia, itu kan berbeda-beda zamannya ya. Nah, sekarang kita hidup di zaman era industri. Ya. Ini mungkin materi ini sebenarnya sudah dibahas ya, materi sama anak SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, bahkan orang tua pun harus tahu kita hidup ini di zaman seperti apa sih, supaya kita bisa survive. Survive itu apa ya bahasa Inggrisnya? Bahasanya? Supaya kita tetap hidup. Survive itu maksudnya kita hidup survive di zaman sekarang ini. Ya tidak stres gitu kan. Maksudnya tetap bertahan. Tetap memiliki kekuatan. Ya. Oke. Nah, apa sih? Nah, ini kalian mungkin pernah mendengar industri 4.0 itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat tahapan kehidupan industrinya, nah, ini kan ada istilah zaman industri 1.0. Nah, seperti apa ini perkembangan? Ini kan era industri ini adalah buah daripada manusia berpikir, buah daripada manusia belajar. Apakah zaman Nabi Adam ada alat nggak seperti ini? Lalu apakah alat seperti ini di zaman sekarang ini masih bisa dimanfaatkan atau sudah kadaluarsa? Nah, seperti itu. Coba Ananda dibaca sama Husen ini. Era industri atau first ya. 1.0. Coba siapa dibaca sama si Husen? Industri 1.0 ini dimulai pada abad ke-12 oleh James Watt. James Watt, di mana pertama kalinya ditemukan mesin uap. Mesin uap tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, ini era industri yang pertama muncul. Sebelum ini, manusia itu belum ke tahap era industri. Belum ada mesin uap, belum ada kendaraan. Nah,
kendaraan yang kita gunakan ini kan berawal dari mesin uap ini. Kalau dulu mereka kendaraannya menggunakan apa? Menggunakan kuda, menggunakan hewan. Mana handphone? Nggak ada selamatan. Ya, oke. Catnya nanti ya. Catnya nih masih ada cat. Ya, jadi era industri zaman dulu seperti itu. Terus berkembang ke Buka dulu. era industri yang kedua atau 2.0. Oke, silakan dibaca oleh Zakaria. Nanti aku kasih, sabar. Ini aku langsung kasih. Industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukan energi listrik, lalu dilanjutkan dengan penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan yang sangat besar. Nah, ini abad ke-19. Jadi abad ke-19 ini ya baru ditemukan energi listrik. Kalau sebelumnya abad yang apa namanya abad keberapa tadi tuh? Abad ke-18 ya. Tahun 1800-an ini baru ditemukan mesin uap ini sama si James Watt ya. Kemudian 100 tahun kemudian, jadi ini kan kita sudah menginjak ke abad 21 ya. Sekarang abad 21-nya. 100 tahun kemudian baru ditemukan energi listrik. Nah, yang menemukan energi listrik ya zamannya siapa? Zamannya kalau penemu itu Nikola Tesla, kemudian Thomas Alva Edison yang kemarin itu kan. Nah, ini baru ditemukan ini energi listrik. Pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, di abad ke-19, 100 tahun kemudian. Oke, supaya tahu kalian perkembangan zamannya, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang sama siapa itu? Oh, Govaro, baca. Sekarang masuk ke era industri yang ketiga. Nah, ini berarti zaman Bapak kecil nih. Industri 3.0. Industri 3.0. Revolusi industri yang satu ini terjadi pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Munculan teknologi digital dan internet menandai dimulai revolusi industri 3.0. Nah, ini zaman sekarang. Ya kan? Masih digunakan ini zaman sekarang di abad ke-20. Jadi semasa Pak Irwan SD, nah itu SD itu ya SD Pak Irwan ini masih belum ada internet itu. Pak Irwan internet sudah ada sebenarnya, tapi masih di orang-orang yang masih lokal gitu kan. Tahun 1994 atau 90-an. Ini belum ada internet tuh. Bahkan Pak Irwan masih merasakan sejak SD itu di kampung Pak Irwan belum ada listrik. Masih menggunakan lampu minyak. Ya, belum ada listrik. Ya, listrik itu ya hanya menggunakan aki atau aki yang ini bisa nyalain televisi dengan menggunakan genset zaman dulu. Nah, itu zaman Pak Irwan waktu kecil, waktu SD. Ya, televisi itu masih hitam putih. Zaman Pak Irwan itu. Itu ini tapi ini disebut juga zaman industri yang ketiga atau 3.0, zaman industri 3.0. Nah, kemudian berkembang pusat teknologi, baru muncul internet itu Pak Irwan bisa merasakan internet, tahu tentang internet itu ya ketika Pak Irwan SMA kelas 3 tahun 2000. Nah, jadi internet berkembang pesat itu tahun 2000-an. Pak Irwan SMA itu tahun 2000-an kelas 3 baru mengenal internet, tapi sebenarnya internetnya sudah ada ya. Di Jakarta mungkin, kalau Pak Irwan kan di daerah ya, di Kabupaten Majalengka masih di pelosok, jadi internet itu belum ada, tapi telepon sudah ada. Telepon sudah ada, tapi telepon itu
Baru telepon rumah atau telepon umum yang pakai kuinteng baru bisa telepon harga 100 perak gitu. Dulu seperti itu. Ini era industri. Nah, sekarang di tahun sekarang, nah, di tahun ini yaitu era industri 4.0. Silakan dibaca oleh Ananda Faiz Al-Basil. Industri ini dimulai pada abad ke-21 dan ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things atau IoT, sehingga memungkinannya interkoneksi antar mesin, big data acquisition yang mengarah ke machine learning, smart factory, artificial intelligence, dan lain-lain. Oke, nah di era industri sekarang ini yang kita rasakan nih, internet sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah sekarang kan internet tuh di rumah kita masing-masing sudah terpasang internet, jaringan internet, betul ya kan? Di HP digenggam sudah terkoneksi internet. Jadi di era berpikir itu sekarang belajar itu tergantung dengan jaringan internet. Di era teknologi informasi sekarang ini. Mobil sekarang internet sudah ada fasilitas, pesawat segala macam apapun itu sekarang dengan menggunakan internet atau disebut kecerdasan buatan juga. Ya. Jadi nanti masa depan mungkin Ananda kalau sudah berumur seperti Pak Irwan, mobil itu nggak ada pakai supir. Kalian punya mobil nggak usah tinggal pencet aja HP. Jadi mobil bisa jalan sendiri. Dikendalikan oleh sistem komputerisasi. Itu bisa jadi. Mana nih si Tepen nih, Tepen, Tepen, main-main saja ini. Gimana caranya ya? Ini Tepen tuh, Sasageo. Coba perhatikan dulu nah, ke sini Bapak ingin mengajak berpikir kepada kalian. Coba nih, Pan. Banyak main-main. Nah, ini Pak Irwan. Oke, di close dulu. Nanti kalau baru. Oke. Udah nggak ada ya. Nah, ini kita sampai jam. Sekarang tidak ada tugas. Kita mengajak untuk berpikir, melihat, membaca zaman sekarang ini. Ya, kita membaca zaman sekarang. Persiapkan diri Ananda mulai dari sekarang untuk hidup di zaman industri. Nah, sekarang kan kita sedang mengalami zaman industri 4.0. Nah, sebentar lagi, mungkin tahun 2025 atau 2022 sudah masuk ke tahap industri 5.0. Karena saat ini sudah dimulai kehidupan, nanti juga ada kehidupan sosial. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat gitu, jadi tahapan perkembangan hasil berpikir manusia disebut industri dari tahun 1784 industri 10, 1870 industri 20, 1900 industri 30 dan saat ini kita sedang berada pada era industri 4.0. Sebentar lagi akan berubah lagi, nah. Karena semakin cepat. Ya, semakin cepat. Nah, kalau sekarang ini kan kita menggunakan, nah kalau kita diibaratkan ini, sangat kita tergantung dengan kehidupan ini. Ya, makanya kita tidak bisa menghindar laptop, tidak bisa menghindar HP, tidak bisa menghindari ini kegiatan belajar kita. Ya, jadi kita harus upgrade diri, kita harus belajar terus, ya,
supaya kita tidak ketinggalan. Ya, tetap semangat, tetap kreatif. Kreatifnya di bidang apa? Di bidang teknologi informasi. Kalian yang harus menguasai ini. Ya, jangan ini yang menguasai kita. Kalau sekarang kan kehidupan orang Indonesia itu sebagian besar ini berdasarkan penelitian teknologi informasi yang menguasai orang Indonesia, orang kita. Kita dikuasai sama mereka ini. Kita dikuasai sama internet. Bukan kita yang menguasai internet. Nah, kalau sekarang kegiatan kita apakah kita dikuasai internet atau kita menguasai internet? Coba. Kalau kita belajar seperti ini, ya, menggunakan Google Class, menggunakan Room Meeting, kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan internet. Bukan internet yang memanfaatkan kita. Nah, sebagian besar, ini anak-anak yang perlu perhatikan, masyarakat Indonesia saat ini, internet yang menguasai kita. Makanya di era pandemi ini, mungkin adanya virus corona ini, supaya kita menguasai internet. Bukan internet yang menguasai kita. Cirinya seperti apa yang orang yang dikuasai internet? Ya main game saja. Jadi internet itu hanya digunakan untuk kesenangan. Kesenangan. Bukan internet itu digunakan untuk belajar. Main game, nonton, main game, nonton, main game, nonton, main game, nonton. Nah, itu kan. Yang penting saya senang, yang penting happy-happy saja. Ngapain belajar, capek saya. Nanti aja di sekolah. Nah, kan begitu kan? Jadi Pak Irwan tidak ingin kalian dikuasai internet. Tapi kalianlah yang menguasai internet. Ya. Nah, coba nih, sekarang pun kenapa orang Indonesia ya? Kita ini alhamdulillah Ananda perlu kita ketahui ini. Kita bisa memanfaatkan kegiatan belajar dengan menggunakan fasilitas dari Google. Ya, namanya Google Suite for Education. Kita bisa menggunakan, manfaatkan itu. Sehingga Google ini kita manfaatkan, berarti kita yang menguasai Google. Sekolah-sekolah yang lain ya, di Batam di sini, tetangga gini. Jarang yang menggunakan kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan G Suite seperti yang kita lakukan ini, kita gunakan. Mereka masih menggunakan WA. Ya, tuh di sekolah-sekolah negeri yang banding ini. Walaupun sekarang akhirnya pemerintah ada juga membuat fasilitas seperti yang kita gunakan ini, tapi belum bisa maksimal digunakan. Tapi alhamdulillah sekolah SDIT Ulil Albab Batam, nah sekolah yang kita cintai ini, kita sudah bisa menggunakan platform ini. Ya, nah, makanya Bapak ingin kalian ini, anak-anak Bapak ini, ke depannya, ya, kalian harus bisa menguasai teknologi ini. Yang kita teknologi informasi ini. Artificial intelligence, kecerdasan buatan sangat, ini kan yang kita gunakan ini di laptop, di HP, Google ini adalah sebuah kecerdasan buatan. Jangan sampai kecerdasan buatan itu Ananda malah kita dikuasai sama kecerdasan buatan. Tetapi kecerdasan kita lah yang akan menguasai kecerdasan buatan ini, artificial intelligence ini. Kita yang harus bisa mengendalikan kecerdasan buatan ini. Oke, siap gak Ananda? Ya, kuncinya Ananda jangan mudah mengeluh. Belajar dimanapun, bersama siapapun. Oke, siap? Nah, itu yang ingin Bapak ingin memberikan semangat. Mudah-mudahan nanti kalau sudah masuk lagi ke sekolah, ya kita semakin wawasan kita semakin luas, berpikir kita semakin cerdas. Nah, ini di era sekarang ini kita memanfaatkan ini, nak. Kita nggak bisa menghindari nih. Semua orang di seluruh dunia sekarang belajar itu dengan kegiatan internet, penggunaan internet, daring seperti ini.
ini memang tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindari. Jangan sampai kita dikuasai sama teknologi, tetapi kita harus bisa menguasai teknologi. Nah, inilah kita harus bersyukur juga ini. Kata pepatah mengatakan di apa namanya? Kalau musibah itu apa namanya? Di balik musibah pasti ada musibah itu jangan ini, tapi pasti ada ini susah kali bahasanya. Di balik musibah pasti ada kebahagiaan atau apa nih? Susah sampai lupa Pak Irwan. Apa kata-katanya? Ayo Ananda. Di balik musibah pasti ada apa tuh? Kok sampai lupa Pak Irwan? Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Oke, di balik musibah pasti ada hikmah. Coronavirus ini adalah sebuah musibah bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Hikmahnya apa? Kita semakin pintar, kita semakin cerdas. Kita tidak boleh terkuasai oleh teknologi. Oke, selain tadi itu di era industri. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan era industri ini akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat manusia atau kehidupan sosial manusia. Makanya ada teori, Pak Irwan ingin menyampaikan teori lagi. Nah, di zaman sekarang ini nih sudah kita masuk ke era society dibacanya apa? Society 5.0. Nah, ini kita sudah masuk ke kehidupan masyarakat kelima ini. Sudah masuk ini tahun 2020 ini sudah lain lagi nih eranya ini yang kita hadapi ini society 5.0. Era industrinya masih 4.0, tapi sebentar lagi industrinya udah lain berkembang lagi. Di Cina ini membuat kalau Pak Irwan bicara teknologi, kalau kalian banyak-banyak membaca referensi, nah sekarang itu kehidupan sudah seperti ini. Ini kalau gambaran ini seorang anak di Jepang nih, dia bangun tidur, mau sarapan, kemudian buka HP, minta pesan sarapan, udah dikirim sama drone makanannya. Itu di Jepang, di Cina. Ya, kalau sekarang kan lapar, buka HP, buka Gojek, GoFood, datang kan. Kalau di sana itu sudah menggunakan teknologi ini, mengantar makanan. Kenapa nggak sekalian ambil aja drone-nya? Ya, gimana? Kenapa nggak sekalian aja ambil drone-nya? Ya nanti dulu kan kita membaca dulu, jangan sekali-kali nanti Pak Irwan ada videonya ini ya, ada videonya. Seperti apa penjelasan kehidupan kita nanti sebentar lagi masuk ke tahap kehidupan sosial 5.0 atau society 5.0. Oke, kalau kita ini teorinya dulu. Nah, inilah kita hidup di new society 5.0. Nah, ini kalau tahapan kehidupan manusia, society 1, society 1.0 itu ya kehidupannya masih berburu. Kemudian setelah berburu, berpindah tempat, bertani, ya 2.0 bertani, menanam. Kalau dulu zaman itu masih berburu, zaman purba namanya. Kemudian setelah menanam di era industri nih, masuk ke 3.0, masuk industri. Jadi makanan-makanan itu diolah menggunakan mesin-mesin, pabrik-pabrik. Nah, sekarang di zaman society 4.0, di era informasi, nah sekarang kita masih di sini, tahap ini. Tahap society 4.0, sebentar lagi kita masuk ke tahap society 5.0 dan sudah dimulai di Jepang dan Cina. Sudah dimulai. Nah, oke, seperti apa? Kalau lihatnya nih, gambarannya seperti ini, Society 1.0 itu orangnya masih seperti manusia purba, seperti itu. Kemudian
ini setelah itu berkembang dengan teknologi peralatan, teknologi sederhana, ya menggunakan alat-alat pertanian, society 2.0, agriculture atau pertanian manusia. Setelah itu di era masuk ke era industri, itu zaman Pak Irwan lahir ini. Jadi makanan sudah dibuat, ya ada mie, ada segala rupa. Masuk yang sekarang, yang kita nikmati sekarang adalah kehidupan sosial 4.0 di era informasi. Kemudian, nah sekarang kita hidup society 5.0. Sebentar lagi kita akan menginjak kehidupan ini. Maka dari itu, Ananda siapkan dari sekarang belajar tanpa lelah. Ya, jangan dikuasai sama teknologi. Jangan dikuasai sama teknologi. Ananda harus mampu menguasai teknologi. Jadi ada internet sekarang di rumah itu digunakan untuk belajar. Banyak sumber belajar di situ, informasi. YouTube digunakan sebagai untuk berpikir. Bukan untuk... Jadi Ananda buka YouTube itu digunakan untuk berpikir, untuk belajar. Bukan buka YouTube. Wah, lihat game online. Ya, kalau Pak Irwan kalau buka YouTube itu lihat podcast. Ya, orang terpintar. Ya, seperti itu. Jadi baca berita, baca informasi terbaru seperti apa. Ini barusan Pak Irwan itu, wah, sekarang kok udah berubah lagi nih. Sudah ada deklarasi tahapan kehidupan sosial baru namanya 5.0 ini. Sudah dimulai di Jepang dan Cina. Nah, coba kita, inilah Pak Irwan membaca. Siapa ini namanya? Coba dibaca sama Ananda Tepfen. Udah nggak ada Tepfen ya? Siapa ini yang muncul itu? Tepfennya nangis, Pak. Nangis. Oh, Adli, coba dibaca ini. Inilah orang ini nih. Pak Irwan mendeklarasikan bahwa kita hidup sebentar sudah masuk ke kehidupan sosial 5.0. Silakan dibaca oleh Ananda Adli. Menurut Yuko Harayama, Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Inilah kalau di masyarakat Society 4.0 ini, masyarakat ini masih dikuasai oleh teknologi. Yang sekarang ini kan kita dikuasai sama teknologi. Kita ini dikuasai sama teknologi. Coba kehidupan kita. Lihat orang tua kalian atau di sekitar kita. HP dipegang. Kadang-kadang orang yang dicari itu HP. Mana HP saya? Mana HP saya? Pasti. Mau tidur, lihat, pegang HP. Ya kan? Kemana-mana, lihat di mana di pasar, di mall. Orang sibuk dengan HP. Ya kan? Gini aja semua. Orang nongkrong di kafe. Berkumpul HP yang dilihat. Nah, inilah kehidupan di era sekarang ini kan sekarang dikuasai teknologi. Sebagian besar manusia dikuasai teknologi. Hanya sebagian kecil orang yang menguasai teknologi. Itu pun orang-orang yang belajar. Termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia ini yang sebagian besarnya dikuasai sama teknologi informasi. Ya, termasuk kita mungkin ya. Betul tidak? Ya, termasuk kita. Nah, sekarang ayo kita rubah. Jangan teknologi informasi yang menguasai kita. Di era yang kelima ini adalah di era yang kehidupan sosial yang kelima ini kita harus bisa menguasai teknologi untuk kesejahteraan kita, untuk kemakmuran kita. Oke, coba nih lihat, jelas nggak kameranya? Coba baca nih, kita nonton. Suaranya jelas nggak? Tidak dengar. Tidak ada suara. Nggak ada suara. Macet-macet. Matanya pergi dari kampung. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Ada nggak suaranya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak jelas ya? Coba
Kalau nggak jelas berarti Pak Irwan cari di YouTube-nya aja ya. Bentar. Pak Irwan cari di YouTube-nya aja. Apa? Oh, BMW nih. Tadi apa namanya? Bentar, Pak Irwan dicari di YouTube-nya aja. Biar jelas. Apa judulnya tadi ya? Lupa Pak Irwan ya. Judulnya. Selamat datang di era baru ya. Bentar. Ada nih. Hai, saya Bro. Bentar. Bukan yang ini. Mana nih? Pak Irwan lupa cari. Awalnya Rena pakai nama dong. Nah. Gimana lupa lagi Pak Irwan ini ya? Ketika kita masuk di tahun 2020, Bentar ini ya. Sudah. Pak Irwan. Kayaknya yang ini. Mudah-mudahan lancar. Tab. Jendela. Oke. Nah, ini dia. Kayaknya yang ini kayaknya nih. 6 menit ya. Itu. Oh, nge-lag ya. Suaranya Nah, ini. satu milisecond. Sawaka. Agak lah apa. Putus. Oh, putus ya. Bentar. Ya, Wah, berarti ini harus di rumah nanti. Pak Irwan kasih ininya aja nanti videonya ya. Irwan, untuk kalian. Oh iya, memang lambat ini. Coba kalau ini. Oke. Berapa menit lagi? Oke, 2 menit sebentar lagi ya. Suaranya Prina, 12 tahun, berasal dari suatu kota di Sumatera Barat. Setelah lulus. Bentar. Oh, ini nih, coba suaranya kencengin semua Pak Irwan ya. Ini. Merasa tahun 2020 tahun yang cantik, 20 gol. Sehingga Oke, Zakaria di ini dulu. Kita coba yang ini. Suaranya enggak? teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satu melakukan itu, terus ini bilang teknologi berkembang sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet of Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia.
Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dimulai sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。いや、コロッケパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。昨日からお高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもない。Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data hingga kita bisa menerima hal yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang.
Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada request, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Teng teng. Nah. Oke. Nah. Nah, ini coba dibaca oleh siapa nih yang mau membaca nih? Zakaria, boleh, yo. Baca. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, terus apa itu? Tulisannya di bawahnya. Imam Syafi'i rahimakumullah. Nah, ini. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi belajar itu memang pahit. Ya, Nanda. Yo. Jadi inilah pesan daripada seorang ulama besar, orang yang tercerdas, ya. Cerdas beliau ini. Imam Syafi'i, seorang ulama besar pada abad pertama Hijriah, ya. Masih ini ya, ulama-ulama tahun 400 Hijriahan, tahun 400-an Hijriah. Inilah Imam Syafi'i, seorang ulama besar, pendiri mazhab Syafi'i yang sangat besar, termasuk di Indonesia adalah kebagian besarnya masyarakat Indonesia atau umat muslim Indonesia adalah bermazhab Syafi'i. Ini pepatahnya. Ya, ini pesannya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, baik Ananda yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kegiatan belajar kita sampai bukan ini ya. Pada pertemuan kali ini Bapak hanya memberikan memberikan motivasi, ya, memberikan wawasan. Mudah-mudahan yang kita pertemuan kali ini membuat Ananda semakin tercerahkan. Kenapa Pak Irwan menyampaikan materi ini? Ya, memberikan informasi bahwa hidup kita sekarang berada di zaman apa tuh tadi? Kalau zaman industrinya, perkembangan industrinya di zaman 4.0, industri 4.0. Nah, kehidupan sosialnya kita berada di kehidupan sosial society 4.0, tapi sudah mulai masuk ke tahap society 5.0. Ya, kalau dalam kecepatan internet mas sekarang zaman 4G, ya, sebentar lagi nanti sudah 5G. 5G generasi kelima, sekarang generasi keempat, 4G masih kita manfaatkan, nanti sudah ganti ke 5G. Oke, baik Ananda semuanya, sudah banyak yang keluar nih, tinggal 12 orang lagi. Ya, mudah-mudahan Ananda yang kelas 5D kedepannya akan menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa, tapi kuncinya jangan pernah meninggalkan belajar. Oke, baik. Itu nanti Ananda pikirkan saja, mudah-mudahan menjadi ingatan pikiran kita untuk selalu semangat belajar. Belajar itu memang pahit, melelahkan, membosankan, tetapi insya Allah kedepannya akan merasakan nikmatnya kehidupan, bahagianya kehidupan. Oke, baik, kita tutup saja ya, Pak Irwan yang memimpin. Tutup saja dengan doa, ya.
Sebelum berdoa kita membaca surat Al-Asr dulu. Kenapa selalu membaca surat Al-Asr? Karena ini sebagai pengingat waktu ya. Tentang iman, tentang ilmu, tentang nasihat, tentang kesabaran. Itu dalam surat Al-Asr. Oke? Kita mulai. Sikap berdoa. Oke, dibuka mikrofonnya dan kameranya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wa bihamdika asyhadu an la Oke, baiklah Ananda semuanya. Terima kasih kepada Ananda. Alhamdulillah tadi sudah sampai 20 orang masuk pada kegiatan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang semuanya bisa masuk di kelas spiritual kita. Akhir kata dari Pak Irwan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye.